Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akasia Nabil Asalucha, NIM 20104111109. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi perusahaan, dan tujuan perusahaan. Baik, yang pertama saya akan mempresentasikan sejarah berdirinya perusahaan. Jasa facial dan perawatan kecantikan pada rumah kecantikan New NS Skincare ini yang dimiliki oleh Nyonya Indana UH yang sudah beliau tekuni dari tahun 2017 ini yang sudah berjalan 4 tahun hingga sekarang. Yang awalnya beliau mulai dari usaha sederhana yang dimulai dari menjadi reseller produk krim kecantikan. Berkat usaha dalam penjualan produk kecantikan berjalan lancar, beliau membuka treatment wajah berupa facial dan spa dari produk New NS Skincare. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan. Visi. Dalam usaha jasa rumah kecantikan New NS Skincare ini memiliki cita-cita ingin mempunyai usaha sendiri dan memiliki kegiatan yang bisa dilakukan dengan jangka waktu yang cukup lama. Misi. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan untuk seseorang yang membutuhkan pekerjaan dalam bidang kecantikan. Yang kedua, membuat usaha jasa rumah kecantikan New NS Skincare milik sendiri untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, membuat usahanya ini semakin maju dan banyak diminati dan selalu mengutamakan kualitasnya. Yang keempat, memberi pelayanan yang baik dan memuaskan untuk pembeli dan reseller. Selanjutnya, tujuan perusahaan. Tujuan beliau menekuni usahanya ini adalah untuk menggapai keinginannya menjadi distributor sukses dalam penjualan produknya dan ditambah lagi usahanya membuka rumah kecantikan khusus facial dengan produk yang ia miliki ini tetap berkembang pesat untuk tahun ke tahun berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudi Prastiono, NIM 20104112661. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang aspek pemasaran. Aspek pemasaran ada 3. Yang pertama adalah pemasaran daerah. Para konsumen, khususnya Perumahan Puri, Bunga, Nirwana, Jember, dan sekitarnya. Sasaran menjual produk New NS Skincare mulai dari usia remaja hingga dewasa. Yang selanjutnya adalah saluran distribusi. Dalam usaha jasa ini, rumah kecantikan New Skincare memiliki saluran distribusi yang sangat banyak dari berbagai kota. Ada yang hanya menjadi pembeli dan menjadi reseller. Karena Ni Indiana ini sudah menjadi distributor beliau, memiliki banyak reseller. Ada yang di kota Bondowoso, Jatiroto, Lumajang, Tanggul, dan paling jauh adalah Bali. Ni Indana juga tidak segan memberi diskon ataupun potongan harga di setiap pembelian produknya untuk mendapatkan kepuasan dari pelanggan dan resellernya. Yang selanjutnya adalah strategi pemasaran. Ada beberapa strategi pemasaran, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan para pelanggan dan reseller, menerima pesan para pelanggan dengan jumlah yang ditentukan dengan harga yang lebih murah, memberi kepercayaan kepada resellernya, memberi kepercayaan penuh kepada karyawan, memberi fasilitas yang nyaman dan pelayanan yang higienis untuk kepuasan pelanggannya saat melakukan facial dan SPA. Selalu bersikap ramah dan murah senyum dan tidak malu dalam menarik pembeli. Yang terakhir adalah selalu memposting penjualannya dan memperlihatkan tester pelanggan setelah memakai produk dari New NS Skincare. Yang selanjutnya adalah aspek operasional usaha. Aspek operasional usaha ada 3. Yang pertama, jenis layanan jasa, yaitu rumah kecantikan New Skincare ini merupakan ladang bisnis menguntungkan. Mereka menganggap makin ke depan bisnis salon dan kecantikan makin maju. Yang selanjutnya adalah alur proses jasa. Pelanggan meminta jasa facial wajah. Selanjutnya menghampiri kasir untuk meminta jasa facial dan SPA. Ke kasir memberi surat perintah kepada staf bagi facial. Pelanggan selesai di facial langsung melakukan pembayaran di kasir sesuai dengan harga yang diberi oleh kasir. Yang terakhir adalah setelah membayar selesai,
kasir melakukan pencatatan untuk dimasukkan di hari itu. Saya akan melanjutkan yaitu proses pembelian produk. Pelanggan memesan apa saja yang ingin dibeli kepada kasir. Pelanggan memilih beberapa barang yang hendak dibeli, meminta nota pada kasir, melakukan pembayaran, dan kasir memberi nota pembayaran setelah pembayaran selesai. Jika pembelian via online, bisa memilih barang apa saja yang mau dibeli dan memberi bukti pembayaran. Yang terakhir adalah barang siap dikirim ke alamat yang dituju. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diajeng Wi Agustin dengan NIM 20104111105 ingin menjelaskan tentang peralatan yang berada di UMKM ini. Peralatannya terdiri dari eskalator komedo, high frequency, face steamer, pinset, dan LED max. Sedangkan sumber daya manusianya sendiri dimulai dari jam kerja, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Sistem upahnya 1 bulan 2 kali dan dibayarkan 2 minggu sekali. Sedangkan jumlah karyawan terdiri dari 4 orang. 1 orang menjadi admin atau kasir, 1 orang menjadi pengecekan barang, 2 orang lainnya menangani saat ada pelanggan yang hendak facial. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damarata Sarofa, NIM 20104111108. Di sini saya akan menerangkan tentang neraca saldo per 31 Oktober 2020, yaitu rumah kecantikan New NS Skincare, di mana neraca saldo periode berakhir per 31 Oktober 2020. Ada nomor akun, nama akun, debit, dan kredit di dalam tabel berikut ini, di mana nama akun kas berada di debit sebesar 51.750.000, perlengkapan berada di debit yaitu sebesar 3.500.000, kemudian sewa dibayar di muka berada di debit sebesar 10 juta rupiah, kemudian ada peralatan berada di debit sebesar 4 juta rupiah. Kemudian ada utang usaha berada di kredit sebesar 1 juta rupiah. Terus modal Nyi Indana berada di kredit sebesar 65 juta rupiah. Kemudian ada pendapatan berada di kredit sebesar 7.500.000. Kemudian ada beban gaji berada di debit sebesar 4 juta rupiah. Dan yang terakhir ada beban listrik dan air berada di debit sebesar 250.000 rupiah, sehingga total jumlah debit dan kreditnya yaitu 73.500.000 rupiah. Yang selanjutnya yaitu saya akan menerangkan tentang pencatatan transaksi selama 1 periode, di mana rumah kecantikan New NS Skincare memiliki transaksi-transaksi selama bulan November 2020 sebagai berikut. Di mana pada tanggal 2 November ada pembelian peralatan facial sebesar 4 juta rupiah secara tunai. Kemudian pada tanggal 4 November pembelian perlengkapan salon sebesar 3.200.000 rupiah secara tunai. Kemudian tanggal 5 November ada pembayaran iklan cetak banner sebesar 450.000 rupiah. Kemudian tanggal 8 November ada pelanggan membeli beberapa masker dan krim wajah, tetapi pembayarannya bulan depan sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 10 November ada penerimaan jasa facial untuk 2 minggu pertama sebesar 2.600.000 rupiah. Pada tanggal 13 November ada pengambilan kas untuk keperluan pribadi sebesar 650.000 rupiah. Kemudian tanggal 15 November ada pembayaran gaji karyawan untuk 2 minggu pertama sebesar 2 juta rupiah. Kemudian ada tanggal 20 November ada pembayaran listrik dan air sebesar 300.000 rupiah.
Kemudian tanggal 22 November ada pembelian perlengkapan salon sebesar Rp500.000 secara tunai. Ada tanggal 24 November ada pembelian pinset dan penyedot komedo sebesar Rp900.000 secara tunai. Kemudian pada tanggal 28 November ada pembayaran gaji karyawan untuk 2 minggu terakhir sebesar Rp2 juta. Yang terakhir yaitu pada tanggal 30 November ada penerimaan pendapatan jasa untuk 2 minggu terakhir sebesar Rp4.280.000. Untuk jurnal umumnya akan dibacakan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danaldo Fasunarto, NIM 20104112660. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum dan posting ke buku besar. Jurnal umum Rumah Kecantikan New NS Skincare periode yang berakhir pada 30 November 2020. Tanggal 2 November peralatan masuk di debit sebesar 4 juta, kasnya kredit 4 juta rupiah. Ini untuk pembelian peralatan facial. Tanggal 4 November perlengkapan di debitnya 3.200.000, kasnya di kredit 3.200.000. Tanggal 5 November beban iklan di debitnya Rp450.000, kasnya termasuk kredit Rp450.000. Ini untuk membayar banner untuk iklan. Tanggal 8 November piutang usaha termasuk debit Rp2 juta, pendapatannya kreditnya Rp2 juta. Ini untuk pembelian perlengkapan yang belum dibayar. Tanggal 10 November kasnya termasuk debit Rp2.600.000 dan pendapatan usaha termasuk kredit Rp2.600.000. Ini untuk menerima pembayaran jasa. Tanggal 13 November Pref Nyonya Indana Rp650 dan kasnya termasuk kredit Rp650.000. Tanggal 15 November beban gajinya Rp2 juta dan kasnya termasuk kredit Rp2 juta. Ini untuk pembayaran gaji karyawan. Tanggal 20 November beban listrik dan air termasuk debit Rp300.000, kasnya Rp300.000. Pembayaran tagihan listrik dan air. Tanggal 22 November perlengkapan termasuk debit Rp500.000, kasnya Rp500.000 termasuk kredit. Tanggal 24 November peralatan Rp900.000 dan kasnya Rp900.000. Tanggal 28 November beban gaji di debitnya Rp2 juta, kasnya di kredit Rp2 juta. Tanggal 30 November kasnya termasuk debit Rp4.280.000 dan pendapatan usaha Rp4.280.000 termasuk kredit. Jadi total jumlah Rp22.880.000 dan kreditnya juga Rp22.880.000. Dan yang selanjutnya posting ke buku besar. Rumah Kecantikan New NS Skincare periode berakhir pada 30 November 2020. Yang pertama kas tanggal 2 November. Jurnal 1 Rp51.750.000. Saldonya berada di debit Rp51.750.000. Untuk tanggal 2 November jurnal 2 termasuk kredit 4 juta dan saldonya berada di debit Rp47.750.000. Tanggal 4 November jurnal 2 termasuk di kredit Rp3.200.000. Saldonya berada di debit Rp44.550.000. Tanggal 5 November jurnal 2 termasuk di kredit Rp450.000. Saldonya berada di debit Rp44.100.000. Tanggal 10 November berada di debit Rp2.600.000
dan saldonya berada di debit Rp46.700.000. Tanggal 13 November Rp650.000 berada di kredit, saldonya berada di debit Rp44.050.000. Sedangkan tanggal 20 November Jurnal 2 berada di kredit Rp300.000, saldonya Rp43.750.000. Pada tanggal 22 November berada di kredit Rp500.000, saldonya Rp43.250.000. Tanggal 24 November Jurnal 2 Rp900.000 berada di kredit dan saldonya berada di debit Rp42.350.000. Tanggal 30 November Jurnal 2 berada di debit Rp4.280.000. Saldonya berada di debit Rp44.630.000. Yang kedua peralatan, Jurnal 1 Rp4.000.000 berada di debit. Tanggal 2 November Jurnal 2 4 juta berada di debit. Tanggal 24 November Jurnal 2 berada di debit Rp900.000. Saldonya Rp8.900.000. Perlengkapan Jurnal 1 Rp3.500.000 berada di debit dan tanggal 4 November Jurnal 2 Rp3.200.000. Tanggal 22 November Jurnal 2 Rp500.000. Saldo berada di debit Rp7.200.000. Beban iklan tanggal 5 November Jurnal 2 berada di debit Rp450.000, saldonya Rp450.000. Piutang usaha tanggal Jurnal 1 ini 0. Tanggal 8 November Jurnal 2 Rp2 juta, saldonya berada di debit Rp2 juta. Pendapatannya Jurnal 1 berada di kredit Rp7.500.000. Tanggal 8 November Jurnal 2 berada di kredit Rp2 juta. Tanggal 10 November Jurnal 2 berada di kredit Rp2.600.000. Tanggal 30 November Jurnal 2 berada di kredit juga Rp4.280.000. Saldonya berada di kredit Rp16.380.000. Pref yang terakhir, Pref Nyonya Indana tanggal 13 November, Prefnya Jurnal 2 berada di debit Rp650.000, saldonya berada di debit Rp650.000. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitfatur Rahman, NIM 20104111107. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari buku besar Rumah Kecantikan New NS Skincare per 30 November 2020. Pada tabel ke-8 terdapat beban gaji dengan total air saldo sebesar Rp8 juta di debit. Tabel ke-9 terdapat beban listrik dan air dengan total air saldo sebesar Rp550.000 di debit. Tabel ke-10 terdapat sewa dibayar di muka sebesar Rp10 juta di debit. Tabel ke-11 yaitu tabel utang usaha dengan total air saldo sebesar Rp1 juta di kredit. Tabel ke-12 yaitu tabel modal Nyonya Indana dengan total air saldo sebesar Rp65 juta di kredit. Selanjutnya terdapat tabel neraca saldo Rumah Kecantikan New NS Skincare periode yang berakhir 30 November 2020 dengan transaksi-transaksi sebagai berikut. Kas sebesar Rp44.630.000 di debit, piutang usaha sebesar Rp2 juta di debit, perlengkapan sebesar Rp7.200.000 di debit, sewa dibayar di muka sebesar Rp10 juta di debit, peralatan sebesar Rp8.900.000 di debit, utang usaha sebesar Rp1 juta di kredit,
Modal Nyonya Indana sebesar Rp65.000 di kredit. Prive Nyonya Indana sebesar Rp650.000 di debit. Pendapatan sebesar Rp16.380.000 di kredit. Beban gaji sebesar Rp8 juta di debit. Beban iklan sebesar Rp450.000 di debit. Beban listrik dan air sebesar Rp550.000 di debit. Dengan total keseluruhan sebesar Rp82.380.000 di debit maupun kredit. Sekian dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Septianingrum, NIM 20104111104. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Transaksi jurnal penyesuaian. A. Beban penyusutan peralatan facial tahun 2020 sebesar Rp2 juta belum dicatat. B. Saldo perlengkapan sebesar Rp1.500.000. Namun, setelah dilakukan pengecekan, jumlah perlengkapan sebenarnya adalah Rp1.150.000. C. Pada tanggal 1 Mei 2020, pemilik kios membayar asuransi untuk periode 1 tahun pada PT Sekar sebesar Rp3 juta. D. Gaji dan upah karyawan yang belum dibayar untuk bulan November sebesar Rp1 juta. Berikut jurnal penyesuaiannya sudah dilampirkan di PPT. Neraca lajur untuk bulan berakhir 30 November 2020. Berikut bentuk neraca lajur sudah dilampirkan di PPT tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Saharani, NIM 20104111106. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan melaporkan laporan neraca dan juga laporan laba rugi pada rumah kecantikan New NS Skincare. Yang pertama yaitu laporan neraca per 30 November tahun 2020. Bisa dilihat pada kutipan dari slide PPT yang telah ditampilkan pada video ini, yaitu laporan neraca dari rumah kecantikan New NS Skincare. Pada tabel tersebut, laporan neraca dibagi menjadi dua, yaitu aset dan kewajiban dan ekuitas. Aset, pada tabel tersebut aset dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan juga aset tetap. Jumlah aset lancar ada 61.730.000 dan jumlah aset tetap ada 6.900.000. Kemudian total aset yaitu 68.630.000. Kemudian kewajiban dan ekuitas. Kewajiban lancar jumlahnya ada 2 juta dan ekuitas ada 66.630. Jadi total kewajiban dan ekuitas adalah 68.630.000. Jadi total aset dan total kewajiban dan ekuitas pada tabel tersebut yaitu sama. Untuk lebih detailnya bisa dilihat pada kutipan dari slide PPT yang ada pada video ini. Yang selanjutnya yaitu laporan laba rugi per 30 November tahun 2020 rumah kecantikan New NS Skincare. Untuk tabel bisa dilihat pada kutipan video tersebut, kutipan dari slide PPT pada video ini, yaitu pendapatan usaha sebesar 16.380.000. Kemudian untuk beban-beban usaha pada tabel tersebut yaitu ada beban gaji, beban iklan, beban listrik dan air, beban perlengkapan, beban asuransi, dan beban penyusutan peralatan. Untuk nominalnya bisa dilihat pada tabel, dan jumlah biaya usaha atau total dari
biaya atau beban-beban tersebut yaitu sebesar Rp14.100.000. Jadi, laba yang diperoleh Rumah Kecantikan New NS Skincare pada periode 30 November tahun 2020 yaitu sebesar Rp2.280.000. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Nun wal qalam mimma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Wahyu Sandita, NIM 2010411101 akan menjelaskan materi laporan perubahan modal pada tanggal 30 November 2020. Rumah Kecantikan New NS Skincare, laporan perubahan ekuitas periode berakhir pada 30 November 2020. Modal awal Nyonya Indana sebesar Rp65 juta. Laba tahun 2020 sebesar Rp2.280.000. Brief Nyonya Indana sebesar Rp650.000. Kenaikan modal sebesar Rp1.630.000. Modal akhir periode sebesar Rp66.630.000. Kesimpulan, berdasarkan survei yang kami peroleh, data hasil penyusutan laporan keuangan UMKM jasa Rumah Kecantikan New NS Skincare per 30 November 2020, laporan neraca total aktiva sebesar Rp68.630.000. Total hutang sebesar Rp2 juta. Total modal sebesar Rp66.630.000 dan total laba atau rugi sebesar Rp2.280.000. Saran yang dapat kami sampaikan adalah selama pelaksanaan survei di Rumah Kecantikan New NS Skincare, kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala bimbingan dan arahannya, sehingga membuat kami mengerti dan memahami dalam hal pendataan, laporan keuangan di bidang jasa, dan dunia bisnis. Dalam mengerti dan memahami, kami mengharapkan kepada pengelola Rumah Kecantikan New NS Skincare tersebut agar lebih mengembangkan prospek dan pelayanan kepada konsumen agar lebih memuaskan para pelanggannya.